Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanina yaumiddin tsumma amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia sampainya kita di bulan Ramadan. Ini bukan perkara yang biasa, ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama 11 bulan mungkin. Begitu juga taufik, begitu juga rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menambah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah fikih Ramadan. Fikih Ramadan. Fikih itu apa? Secara global ya, mungkin sudah sering kita dengar. Bimakna al-fahmu, paham. Ya, sebagian mengatakan al-fahmu ma'al ilmi, paham dengan ilmunya. Jadi bukan sekedar paham, tapi paham dengan ilmunya. Nah, Ramadan sudah jelas ya, bulan yang sangat mulia. Dan kita akan mengkaji berkaitan dengan ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang sifatnya praktis, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan fikih itu sebenarnya nggak jauh dari Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan ini. Apalagi fikih tentang Ramadan, tentang puasa. Jadi oleh para ulama diturunkan itu dari ayat-ayat tentang Ramadan, hadis-hadis tentang Ramadan menjadi hukum-hukum yang mudah dipahami. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saum, ya, puasa, karena syiar pertama di dalam bulan Ramadan adalah saum. Sebagaimana ayatnya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, puasa itu apa? Huwal al-imsak anil akli wa syurbi wal jima' wa sairil mufattirat min tulu'il fajr athani ila ghurubi syams bi niyatis saum taqarruban ila Allah azza wa jalla. Secara ringkas, puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum dan jima', berhubungan suami istri. Wasairil mufattirat, dan seluruh yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada yang sifatnya memasukkan sesuatu ke saluran pencernaan yang yang asli. Begitu juga keluarnya sesuatu, seperti tadi memasukkan makanan, minuman dari jalan yang normal, yang wajar, yaitu mulut atau tenggorokan, atau lewat hidung yang nyambung ke tenggorokan, atau lewat telinga yang nyambung ke tenggorokan, atau keluarnya sesuatu keluarnya sesuatu dengan misalnya keluarnya mani atau sperma, ya, itu apa? Membatalkan. Min tulu'il fajr atsani, dari terbitnya fajar yang kedua. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, fajar belum masuk fajar yang asli. Biasanya kalau kita buka hadis-hadisnya, dulu Bilal itu yu'adzin, azan pertama, masih boleh makan dan minum. Ya, masih boleh makan dan minum. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum sudah azan fajar yang tsani, yang kedua, maka ini baru imsak. Dilarang atau ditahan. Ila ghurubis syams, sampai matahari terbenam. Nah, nanti ada masalah iftiradhiyah. Masalah yang di luar yang normal seperti ini. Ada negara-negara yang dia tidak terbit tidak tenggelam matahari. Tidak tenggelam matahari. Pernah dengar Bapak para hadirin sekalian?
Seperti misalnya kisah Dzulqarnain yang dibaca setiap hari Jumat yang mengamalkan surat Al-Kahfi ini kan sampai satu daerah dakwahnya itu jauh banget gitu ya. Bukan hanya mainnya yang jauh, dakwahnya jauh banget gitu. Sampai satu tempat yang di matahari itu begitu aja terus. Nah, ini gimana puasanya? Ya kan ini kalau definisinya begitu ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini matahari nggak tenggelam, ya, berarti nggak puasa gitu. Atau nggak buka gitu kan? Ya nggak, nanti ada. Yaitu ikutkan ke negara yang normal, yang terdekat pada dia. Yang lain mengatakan diikutkan ke Mekah dan Madinah, karena itu asal mambaul wahyi wa syariah. Ya, mau milih yang mana boleh. Mau ngikutin Mekah dan Madinah puasanya, atau ngikutin negara terdekat. Misalnya yang terdekat negaranya misalnya Kanada, biasanya di daerah kutub utara gitu ya, atau kutub selatan, seperti itu. Nah, ini asalnya ila ghurubis syams. Jadi kalau sudah matahari tenggelam walaupun nggak dengar azan, ini sudah boleh buka. Jadi patokannya bukan dengar azan dan tidak ya. Karena azan itu i'lamu bidukhuli waqti shalah. Azan itu adalah tanda waktu sholat sudah masuk. Nah, kalau muadzinnya sedang berhalangan misalnya, undung-undung muadzin gitu kan. Ya, lihat waktu hurufnya. Ini kalau misalnya seseorang zaman dahulu tidak berada di perkotaan seperti kita mungkin ya. Di daerah-daerah yang jauh, lihat aja pergerakan matahari. Ya. Jadi itu caranya. Taqor biniyati shaum, dengan niat. Niat ini ada dua para hadirin sekalian. Para ulama mencukupkan niat di awal waktu, di awal Ramadan untuk 1 bulan full. 1 bulan full niatnya di awal. Ada yang berpendapat demikian. Jadi ketika awal bulan Ramadan itu sudah niat, saya niat puasa Ramadan. Ya. Yang kedua, tidak harus tajdidun niyah likulli lailah. Yang kedua adalah harus memperbarui niat setiap malam. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, malam yubayyit siyam. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, fala siyama lahu, enggak ada puasa baginya. Enggak ada puasa baginya. Niat itu adalah keinginan hati ketika kita makan sahur, yaitu itu ada niat untuk puasa Ramadan. Jadi tidak wajib talafuz biniyah, dilafatkan. Jadi niat tidak wajib dilafatkan. Maksudnya dilafatkan itu bagaimana sih? Diucapkan, misalnya habis tarawih atau sebelum sahur, nawaitu shauma ghadin, ya, an ada'i ramadhana fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, dan lain sebagainya. Seandainya tidak melafatkan seperti itu, sah. Yang penting ada keinginan hati untuk berpuasa pada hari itu. Dan itu sebelum fajar maksimal. Ya, makanya ada diskusi di kalangan para ulama itu. Bagaimana kalau seseorang ya, dia tidur atau pingsan sebelum sahur. Bangun-bangun sudah buka. Puasanya sah atau tidak? Kan tadi syaratnya katanya niatnya harus sebelum fajar minimal ya. Ya. Itu ya, ini menurut para ulama, kalau yang berpendapat bahwa niat cukup 1 kali di awal Ramadan boleh sah puasanya. Kalau yang setiap malam harus tajdid atau diperbarui tidak. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, jadi mengharap mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya puasa itu bukan untuk kesehatan loh. Walaupun di balik puasa itu ada nilai-nilai kesehatan, tapi niatnya taqarruban ilallah. Bukan niatnya diet. Ya, menurunkan berat badan. Kan ada salah satu metode paling cepat kan dan aman kan dengan puasa ya. Nah itu, bukan niatnya itu. Tapi niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum puasa itu ada dua, ada shaumun asghar, puasa kecil, wa shaumun akbar. Seperti syirik ada dua,
syirik asghar, syirik akbar gitu kan. Kufur ada dua, kufur asghar, kufur akbar. Puasa juga secara kalau dikategorikan juga bisa dibagi saumun asghar, yaitu puasa badan dari makan dan minum dan membatalkan puasa dari pagi sampai tenggelamnya matahari seperti puasa Ramadan. Ada juga saumun akbar, puasa yang besar ya, yaitu puasanya hati dan anggota badan dari apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun seumur hidup. Sepanjang tahun seumur hidup. Kenapa demikian? Emang yang namanya berbuat mencegah dari yang haram itu hanya di bulan Ramadan saja? Kan enggak ya. Setelah bulan Ramadan pun kita masih harus berpuasa dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah nanti bukanya ketika di hari kiamat, sampai seorang minum di telaga Al-Kautsar dan menikmati hidangan pertama kali bagi para penduduk surga, yaitu hati ikan paus, gitu kan, dalam hadis Bukhari disebutkan. Dan daging sapi dari surga. Minum dari mata air salsabila. Ini nanti bukanya di situ. Ini puasa besar. Ya. Nah, puasa ini wajib. Ya. Wajib bagi siapa para hadirin sekalian? Karena adalah rukun min arkanil Islam. Jadi pondasi keislaman seperti bangunan masjid ini kan ada pondasinya ya. Pondasi keislaman seseorang itu dengan puasa Ramadan. Nah, itu diwajibkan bagi setiap muslim. Maka orang kafir tidak wajib berpuasa. Ya biarin mereka makan dan minum, ya itu nggak apa-apa karena mereka bukan khitab, mereka tidak diperintahkan untuk berpuasa. Kan seruannya jelas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, maka setiap muslim mukmin wajib baligh. Anak-anak yang masih kecil, ini anak-anak yang belum balik. Balik itu apa? Balik itu seorang sudah mencapai umur tertentu dan mengalami kondisi-kondisi tertentu. Kalau laki-laki itu adalah ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah, kita mengenalnya demikian. Tidur kemudian melihat dalam tidurnya seolah-olah begini dan begitu. Tiba-tiba setelah bangun basah. Ya, keluar mani. Nah, itu seorang sudah balik. Sejak saat itu dia wajib puasa. Sejak, walaupun misalnya tadi dia mimpinya di siang hari, ya dia wajib imsak. Misalnya jam 10 dia mimpi kemudian ihtilam, maka sejak saat itu dia wajib berpuasa. Yang tadinya belum wajib, sunnah, hanya dianjurkan. Anak-anak yang belum balik itu dianjurkan oleh orang tuanya untuk berpuasa. Kemudian kalau wanita itu dengan haid, keluarnya darah setiap bulan itu, maka itu sudah menjadi kewajiban. Kalau haid harus nunggu haidnya selesai dulu kemudian dia berpuasa, karena tidak sah kalau seorang wanita haid dia berpuasa. Akil itu adalah berakal, makanya orang gila itu tidak wajib berpuasa. Orang yang gila, nasallahu alaihi, itu tidak wajib berpuasa. Diangkat pena mereka. Atau yang semakna dengan orang gila. Apa itu yang semakna dengan orang gila? Ya, yaitu orang pikun. Ya, demensia bahasa kedokterannya. Atau yang semacamnya Alzheimer. Apa itu Alzheimer, demensia? Pikun ya. Ya, rusaknya saraf-saraf dalam otak manusia sehingga dia lupa. Tanda awalnya yaitu lupa dengan hal-hal yang sifatnya biasa dia kerjakan. Lupa ya, mau pulang ke rumah lupa jalannya di mana. Ya, ini kontrakan nomor berapa ya? Nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya. Soalnya kalau salah masuk bahaya kan gitu. Lupa gitu kan. Di warung makan gorengan 5, dia bilang berapa ya tadi, ditanya tadi makan berapa gitu. Ya, lupa hal-hal yang itu. Bahkan lupa namanya sendiri.
Nah, kalau sudah begitu ya dia sudah semakna dengan tidak akil, tidak berakal. Lupa. Kalau lupa sifatnya wajar, lupa ini ayat berapa ya, itu mungkin biasa ya. Dalam artian anak kecil pun, anak yang hafid pun kadang juga begitu kalau tidak murojaah ya. Nah ini, jadi orang yang berakal, karena tidak mungkin syariat itu dibebankan kepada orang yang tidak berakal. Ketika Allah cabut akalnya atau rusak akalnya, maka tidak wajib. Ya, kemudian qadir 'ala shaum, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Berarti yang tidak mampu maka tidak wajib berpuasa. Siapa yang tidak mampu ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari terbatas, terhitung 1 bulan saja, dan cepat berlalu. Kita sudah hari keberapa ini? Sudah keempat. Ya, nanti akan bergulir terus begitu. Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini poin yang pertama. Barang siapa di kalangan kalian yang sakit, terus sakit yang bagaimana yang bisa tidak berpuasa? Apakah pilek-pilek sedikit, pusing-pusing sedikit, asa nggak puasa gitu? Enggak. Sakit yang ketika berpuasa tambah parah. Tambah parah sakitnya. Menurut kebiasaan, apalagi menurut kedokteran. Ya, kita bisa mengukur itu. Kira-kira kita nggak mampu ini, tambah parah ini. Atau sakit yang susah diharapkan kesembuhannya. Yang susah diharapkan kesembuhannya. Au safar atau bepergian. Bepergian ada dua, ada yang dihitung dengan jarak sekitar 80 km. Itu boleh. Ada juga yang tergantung kadat kebiasaan. Kalau pergi ke tempat sesuatu, ke kota fulan, itu sudah dianggap safar, boleh. Tapi dibolehkannya berbuka bagi orang yang musafir itu setelah bersafar, bukan ingin safar. Setelah keluar melintasi daerah, atau dalam kitab-kitab fikih klasik itu rumah terakhir, bangunan terakhir di kota itu. Kalau sekarang kan mungkin ini ya, pakai batas wilayah lah kalau sekarang. Kalau dulu kan ini kota, terus padang pasir, kota lagi gitu. Jadi kalau masih di rumah baru niat mau mudik, ya saya mau mudik itu masih di rumah, nggak puasa. Bukan begitu para hadirin sekalian. Boleh jadi safarnya nggak jadi kan, ternyata bisnya terlambat, macet gitu kan. Ternyata keretanya dipending, ternyata pesawatnya ada trouble. Jadi setelah dia keluar dari dari bangunan terakhir, dari kota dia, kalau misalnya di satu tempat ya, kota A, harus sudah keluar dari kota A, batas wilayah terluar kota itu. Nah itu baru itu boleh seorang tidak berpuasa. Itu seorang itu ya tadi ya, qadir shaum mukim. Makanya safar tidak ini ya, musafir tidak diwajibkan, walaupun boleh kalau misalnya kondisi safar itu tidak menjadikan dia lemah, atau dia sudah biasa mondar-mandir pulang pergi ke satu daerah tersebut, sehingga saking terbiasanya walaupun jauh itu kan terasa perasaan dekat. Coba aja itu ya, kalau yang biasa itu ya mudik itu kan, kalau mudik itu misalnya sudah biasa, atau misalnya pekerjaannya sebagai sopir, ada sebagai masinis, ada pilot gitu kan, itu sudah biasa mungkin pekerjaan seperti itu, dia setiap hari safar. Ya, mungkin sudah biasa, boleh dia, walaupun boleh juga dia tidak berpuasa. Kemudian dzakaron kana untha, laki-laki dan wanita. Jadi puasa itu untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalin minal mawani, terhalang dari penghalang-penghalang puasa seperti haid dan nifas, khusus untuk laki-laki atau perempuan. Haid dan nifas perempuan, ini masih nyambung ini ya. Jadi khusus untuk perempuan, laki-laki tidak.
Nggak ada laki-laki yang haid dan nifas. Ini. Jadi bagi para wanita muslimah ya, kalau sedang Allah takdirkan haid, nifas ya sudah dinikmati, masih banyak kok ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di waktu haid bagi wanita. Baca Al-Qur'an nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak memegang mushaf gitu kan kata para ulama. Zikir boleh. Doa banyak. Ya, kemudian apa lagi? Taftirus shaim, memberikan buka puasa juga. Nyiapin buka puasa, ya. Masih banyak yang bisa dilakukan meskipun di malam yang diharapkan Lailatul Qadar sedang Allah takdirkan haid. Insya Allah masih banyak ibadah selain membaca Al-Quran dan sholat. Makanya jangan disia-siakan di waktu Ramadan ini, semuanya barokah malam dan siangnya. Bukan hanya siangnya saja, siangnya kan seorang punya doa ya. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Jadi para hadirin sekalian, sejak subuh sampai nanti maghrib itu kita punya doa. Kalau mau berdoa, ya kan nggak semuanya dari kita dimudahkan berdoa, maka perbanyak doa. Dan itulah rahasianya, di sela-sela ayat puasa Allah selipkan ayat tentang apa? Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seorang hamba meminta kepadaku, Allah itu dekat. Enggak usah tawasul kepada pohon, kepada kuburan, enggak. Langsung Allahumma Rabbana, langsung panggil Allah Subhanahu wa taala. Qarib, Allah itu qarib. Ketika berdoa ya, Allah mengabulkan doa, apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini. Malamnya ada itqun minan nar. Setiap malam Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullal lailah. Itu setiap malam para hadirin sekalian. Bayangkan, fulan dihukum oleh sang hakim penjara seumur hidup. Wah, langsung sedih. 20 tahun lah. Dikorting diskon. Jadi misalnya 10 tahun. Seneng banget kan. Padahal 10 tahun lama ya. Sehari saja orang ginjal-ginjal, maksudnya enggak tahan gitu. Apalagi 10 tahun. Tiba-tiba misalnya dibebaskan. Wah, kan orang senang-senang ini. Nah, ada barangkali di antara kita atau kita sendiri. Ini termasuk yang dicatat oleh malaikat menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Di malam Ramadan Allah bebaskan. Gimana enggak bahagia? Ya, wa dzalika kullal lailah. Dan semua Ramadan dari awal, pertengahan dan akhir itu itqun minan nar, pembebasan dari neraka setiap malamnya. Rahmah semuanya, maghfirah semuanya. Makanya ada hadis yang tidak sahih dan menyebar di kalangan masyarakat. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, pertengahan sepertiga terakhir itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Ini hadis yang tidak boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua Ramadan rahmat, semua Ramadan maghfirah, semua Ramadan pembebasan dari api neraka. Itu ya. Ini tentang tadi ya, siapa yang wajib berpuasa. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan puasanya orang yang sudah lansia dan sepuh dan orang sakit tadi disebutkan dalam ayat ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang mampu, dulunya mampu. Sebagian mengatakan la yutiqunahu, enggak mampu lagi. Dulunya mampu ketika muda, tapi kalau sudah sepuh, sudah lansia, di mana badan kita enggak bisa dibohongi. Ya kan ya? Wajah kita, rambut kita itu enggak bisa dibohongi. Walaupun status di Facebook dihitung lahir tahun dimudah-mudahin gitu. Tapi ngelihat itu. Atau di fotonya bisa dipasang foto zaman dahulu. Tapi yang namanya realitas begitu nggak bisa. Makanya bagi orang yang tidak mampu fidyah. Orang yang safar dan sakit itu bayar qadha. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Diganti di hari yang lain. Orang yang tidak mampu bayar fidyah. Bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau
orang atau wanita yang hamil dan menyusui itu termasuk orang yang marid atau orang yang tidak mampu, orang yang sakit atau orang yang tidak mampu. Karena beda ini. Orang yang safar dan yang sakit itu wajib mengqadha, membayar di hari yang lain di luar Ramadan. Orang yang tidak mampu nggak usah bayar, tapi bayar fidyah aja, nggak usah ganti puasa, bayar fidyah aja. Fidyah itu memberi makan setiap hari satu porsi makanan. Ayo kalau kita ada nasi, ada lauknya, yaitu dikasihkan setiap hari. Boleh orangnya itu aja. Jamaah Masjid Ali aja nggak apa-apa gitu. Atau orangnya beda-beda. Boleh. Ya. Nah, orang yang hamil dan menyusui ini diikutkan ke siapa? Apakah dia diikutkan orang yang sakit atau orang yang tidak mampu? Sehingga ya, kalau dia hukumnya diikutkan kepada orang sakit, ya, berarti dia harus mengganti di luar bulan Ramadan, itu kan ya. Kalau dia hukumnya diikutkan kepada orang yang tidak mampu, orang lansia, berarti dia cukup bayar fidyah. Nah, ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dia mengqadha saja, seperti mazhab Hambali, gitu kan. Enggak, ada dia cukup membayar fidyah saja. Kalau kita bisa rinci, ya tergantung orangnya para hadirin sekalian. Ada ibu hamil dan menyusui, dia mampu mengqadha, mengganti puasa di bulan yang lain, maka dia ambil seperti itu. Tapi kalau ada kondisi misalnya dia hamil udah nggak kuat puasa, kandungannya lemah, belum lagi setelah hamil dia menyusui, belum selesai menyusui sudah ngantri lagi. Ngantri lagi gitu, ngantri yang kedua atau yang ketiga gitu kan, tambah nggak kuat berpuasa. Nah, ini jangan dipaksakan kamu harus mengqadha, kasihan, bayar fidyah aja, apa omong dia nggak mampu berpuasa dipaksain mengganti puasa. Nah gitu ya, dilihat kondisinya. Tapi kalau kondisinya ibu hamil itu memang sehat, dia memang hanya karena hamil saja. Kan hamil itu nggak lama ya. Kalaupun ada yang lama seperti 4 tahun yang disebutkan Imam Syafi'i itu kan nggak normal gitu kan. Pernah melihat mungkin atau pernah dengar itu. Lama waktu hamil itu 4 tahun gitu. Ada di kitab-kitab fikih begitu kan. Tapi itu nggak normal lah. Jarang banget kalau ada seperti itu. Di zaman kita mungkin nggak ada gitu ya. Nah, ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang orang yang hamil dan menyusui. Ada yang mengatakan kalau dia khawatir janin atau bayinya, ya dia nanti harus mengqadha dan bayar fidyah, digabung gitu. Karena ada faktor luar yang menyebabkan dia tidak berpuasa. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kafarah ini yang terakhir, mungkin nanti ada diskusi insyaallah setelah ini ya. Terakhir terkait dengan kafarah. Kafarah itu penting. Kafarah berpuasa. Kafarah itu adalah denda karena melanggar aturan. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya lagi jalan di kota pakai motor, pakai mobil ya, tiba-tiba diberhentikan oleh polisi, tanya mana SIM-nya, nggak ada. Kemudian itu kan termasuk pelanggaran lalu lintas, nggak pakai helm gitu kan. Kemudian didenda. Kenapa dia didenda? Karena melanggar aturan. Nah, kalau ada orang puasa melanggar aturan, dia juga didenda. Namanya kafarah. Dendanya apa? Dendanya ini apa yang dilanggar? Yang dilanggar disebutkan dalam hadis ya. Kalau ada orang yang berpuasa Ramadan, ini khusus puasa Ramadan ya, puasa nazar, puasa sunnah enggak, puasa qadha enggak, puasa Ramadan ya. Khusus puasa Ramadan ya, karena ada hurmah, karena kemuliaan bulan Ramadan. Bukan tiba-tiba ya, ternyata dia melakukan hubungan suami istri di siang hari atau di pagi hari atau di sore hari. Yang penting masih belum berbuka. Ya. Ternyata dia melakukan hubungan suami istri. Tahulah hubungan suami istri gitu ya maksudnya. Di siang bulan hari Ramadan, maka bagi dia dikenakan denda, ini pelanggaran.
Kenapa tilka hududullah wala taqrabuha? Ini pelanggar, ini hukum Allah, nggak boleh begitu. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Ada seorang sahabat tiba-tiba datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaktu ya Rasulullah, celaka aku. Celaka wahai Rasulullah. Tiba-tiba datang apa? Celaka ngapain di sini? Mau ngasih kabar yang baik-baik aja gitu. Celaka wahai Rasulullah gitu. Aku celaka. Kalau ma'ahlakaka, apa yang membuat kamu celaka? Waqa'tu ala imraati fi Ramadan. Ya Allah, ya. Di bulan Ramadan siang-siang aku terjatuh kepada apa? Sumur. Aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Dan itu celaka, sahabat ini tahu gitu kan. Berarti ini nggak boleh kan itu. Ini ternyata ada di zaman para sahabat gitu ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Engkau punya budak wanita enggak? Punya budak enggak? Enggak punya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya budak kamu harus membebaskan budak. Ya sudah. Kalau kemudian setelah itu dia kan enggak punya ya. Fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Allah, berat enggak? Berat ya. Jangan kan 2 bulan, tadi berapa hari sudah jebol bentengnya gitu ya. Enggak wahai Rasulullah. Jadi sifatnya dipilih ya. Ada apa namanya? Ada pilihan itu. Ya sudah, ada opsi. Yang ketiga, fal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Apakah kamu mampu memberikan makan 60 miskin? 60 miskin. Qala la. Ya Allah. Enggak wahai Rasulullah, enggak mampu juga. Udah gimana ini ya? Ini padahal cuma 3 ini opsinya. Opsinya cuma 3, membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi 60 miskin dengan makanan. Kemudian tsumma jalasa, Nabi duduk. Aduh. Gimana ini orang ini mau diapain ya bagusnya. Ya. Fa'udiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'irkin fihi tamr. Lalu ada yang datang dengan sekeranjang kurma. Ya, sekeranjang kurma. Kemudian ya, datang dengan sekeranjang kurma tadi ya, kata beliau, tasaddaq bihadza. Kamu sedekahkan ke fakir miskin di kampung kamu, di desa kamu. Masih nawar lagi. Afqaru minna. Ada enggak yang ya Rasulullah? Enggak ada di Madinah ini yang lebih miskin daripada keluargaku. Ya. Gimana tuh? Udah miskin, ngelanggar, gemesin kan orang seperti ini. Oh diapain gitu kan? Ya, enggak ada wahai Rasulullah di Madinah itu yang lebih lebih miskin daripada keluarga kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu. Beliau tertawa. Ini orang ini ya, bukan lucu atau enggak seperti enggak, beliau tertawa itu. Sampai kelihatan gigi taring beliau. Ya. Kata beliau, "Tsumma idhab fa'at'im ahlaka." Ya sudah, ini buat keluargamu. Untung enggak gitu. Sudah ngelanggar tapi ini. Nah, inilah bagaimana humanisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendekatannya sangat humanis sekali, tidak langsung begini enggak. Dan bahkan kalau dia enggak mampu, itu ya gugur, artinya gugur. Jadi kalau ada orang yang melanggar di bulan Ramadan dan enggak mampu 3-3-nya ini, ya sudah. Ya sudah, itu maksudnya bagaimana ya? Ulangi lagi ya? Enggak maksudnya. Sudah, itu dia banyak bertobat dan beristighfar, enggak ngulang lagi. Karena itu pelanggaran. Bukan kartu kuning para hadirin, kartu merah. Itu kartu merah itu dikeluarkan, dia batal puasanya di hari itu, dikeluarkan dari puasa Ramadan yang sah. Ya. Itu ya. Kalau kartu kuning itu ya dekat-dekat, mepet-mepet gitu kan.
khawatir sebenarnya itu boleh ya, tapi kalau sampai keluar sesuatu ya itu bisa apa namanya membatalkan. Nah ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang sangat bijak sekali menawarkan opsi-opsi ya dalam orang yang melanggar. Begitu juga beliau apa namanya tidak sifatnya beliau tidak satu hal ya, kemudian berhenti di situ, tidak. Yang terakhir ya, ini penting ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum an-nida, jika kalian mendengar apa namanya azan fajar maksudnya, wal ina ala yadihi, dan minuman gelas itu berada di tangannya, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu, maka enggak apa-apa diminum ya. Hadis rawahu Abu Dawud, yang dikeluarkan Abu Dawud ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Jika kalian itu mendengar azan dan masih megang tinggal satu tegukan lagi, lanjutkan, nggak apa-apa kata beliau, masih ada rukhsah. Bukan berarti sampai selesai azan ya, enggak ya. Ini azannya belum selesai terus apa namanya ya, dihabisin sampai azan selesai, enggak ya. Cukup secukupnya tadi. Misalnya mau minum ya, tinggal satu tegukan lagi, tiba-tiba azan ya sudah. Ya, kata beliau, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Jadi boleh diminum secukupnya. Bukan berarti yang penting kan itu apa, gelas berada di tangannya. Berarti sebelum lepas berarti boleh dong. Ya enggak gitu juga ya. Nanti dipegang terus sampai azan terakhir kan, akan selesai ya, dipegang aja. Enggak ya. Enggak, ini maksudnya sebatasnya saja. Nah ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait beberapa perkara tentang puasa Ramadan ya, tentang fikih Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita penuh dengan keberkahan ya, dengan didasari dengan ilmu, dengan apa namanya fikih, insyaallah kita lebih mantap ya, lebih matang dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada diskusi silahkan saya kembalikan ke MC ya. Wallahu taala alam. Saya insyaallah dan Allah berusaha telah menyampaikan materi pembahasan tentang fikih Ramadan. Saatnya kita buka di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya sesuai dengan tema pembahasan. Jangan malu kalau ada undang-undang yang mau ditanyakan, silakan. Kita buka 3 pertanyaan awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Coba pakai mic ya biar didengar sama yang lain. Fidyah itu berapa hari Ustaz? Fidyah. Ya. Fidyah ya. Pertanyaan pertama tentang fidyah berapa hari ya. Fidyah itu untuk siapa ya? Tadi jelaskan dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, sudah lansia, nggak apa-apa kalau sudah lansia nggak kuat ya itu ya, nggak usah berpuasa, bayar fidyah. Begitu juga al-marad ya, sakit yang susah diharapkan sembuh, nggak usah berpuasa kalau itu membahayakan. Nah bayarnya bagaimana? Bayarnya sesuai dengan yang ini ya. Kalau kalau tadi untuk ibu yang menyusui yang tidak mampu berpuasa atau ibu hamil yang tidak mampu berpuasa, sebanyak yang ditinggalkan. Kalau sebulan ya sebulan. Cara membayarnya bagaimana? Ada setidaknya 3 cara. Setiap hari dibayarkan. Setiap hari, misalnya hari pertama dia buat makanan kasih. Kalau nggak buat ya dia beli makanan di warung, dia kasihkan orang miskin. Yang kedua setiap pekan, dihitung akhir pekan. Akhir pekan kan mungkin 7 hari misalnya atau 6 hari. Dia buat 6 porsi, dia bagi-bagikan. Gitu ya. Atau diakhirkan. Di akhir bulan Ramadan. Seperti yang dikerjakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di akhir Ramadan undang 30, minimal 30. Kalau itu 30 hari. Kalau 29 hari dikasih suruh buka bersama. Nah itu sudah sah seseorang membayar fidyah.
ya, tebusan dari dia tidak berpuasa. Begitu Pak ya. Jadi tergantung yang mudah bagaimana. Itu. Mau per hari atau per pekan atau diakhirkan di, dan sebaiknya tidak di luar bulan Ramadan. Ya, begitu ya, tidak di luar apa bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Barangkali ada lagi. Ya. Itu ada banyak yang itu. Mungkin panitia yang itu. Iya. Dia berpuasa. Baik. Ketika tengah hari jantungnya kumat. Iya. Dia minum pil supaya tidak jantungnya lemah. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, infus itu membatalkan puasa. Iya. Baik ya, penderita penyakit jantung nasallallahu alaihi ya. Orang yang Allah takdirkan sakit jantung kan kadang ada serangan ya, tiba-tiba terasa sakit. Dan kalau tidak minum obat itu bahaya. Bahaya ya. Obatnya kan ada yang ditempel di sini ya. Ya ditempel di bawah lidah. Ada yang di bawah lidah. Dan ini tadi pertanyaan ditelan minum itu. Ya, kalau ditelan itu ya dia masuk ke jalur utama pencernakan, maka dia membatalkan puasa. Maka di hari yang lain dia harus mengganti. Di hari yang lain dia harus mengganti. Karena itu membatalkan puasa ya. Bukan hanya makanan, obat juga termasuk. Bahkan benda-benda tertentu seperti nelan kelereng, lagi main-main kelereng ini. Anak-anak hati-hati. Tiba-tiba kaget gitu kan, ketelen. Wah. Itu batal puasanya. Kan bukan makanan Ustaz. Iya sama. Pokoknya benda-benda dari luar. Kalau dari dalam tidak. Dari dalam itu seperti apa? Ludah. Ludah itu kalau ditelan tidak mengapa. Sampai para ulama mengatakan seperti dahak. Dahak itu sebenarnya nggak boleh ditelan. Tapi kalau terpaksa tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau ludahnya masih di luar mulut. Kalau sudah di luar di dalam bukan di luar. Kalau sudah di luar mulut apa? Batal. Ya. Atau dia nelan ludah niatnya buka puasa, batal. Nelan ludah niatnya buka puasa, batal. Karena kehilangan niat. Rukun dari puasa kan niat. Seandainya dia tidak makan apa-apa tapi menghilangkan niatnya, dia batal. Karena dia kehilangan rukun. Gitu ya. Jadi dia harus mengganti. Kalau obat-obat di luar tidak masuk ke kerongkongan, misalnya obat yang ditempel ya, dan dia memang tidak ya, saya nggak tahu apakah itu masuk ke kerongkongan atau tidak. Kalau tidak masuk, tidak mengapa. Infus, ini para ulama berbeda pendapat. Karena infus itu dimasukkan di mana infus itu? Lewat tenggorokan atau lewat jalur pembuluh darah? Pembuluh darah kan ya? Karena pembuluh darah ini bukan lubang asli yang membatalkan puasa. Lubang asli yang membatalkan puasa itu apa? Ya tenggorokan dan yang tersambung telinga dan apa? Hidung. Makanya ada spesialis THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Termasuk juga mohon maaf dubur. Kalau masukkan obat dari dubur misalnya sakit ambeien atau apa atau susah BAB itu kan dimasukkan obat dari situ dia batal. Tapi kalau dari pembuluh darah ini bukan kharij al asli, bukan lubang yang asli. Maka para ulama berbeda pendapat jika yang dimasukkan obat-obatan ya seperti obat apa nggak tahu gitu kan, nggak apa-apa, nggak membatalkan, tidak membatalkan puasa. Bahkan ada yang perbadat sampai glukosa pun nggak membatalkan, karena dia masuk bukan bukan dari lubang yang asli. Sebagian lagi kalau infusnya itu berisi nutrisi yang sepadan dengan makanan dan minuman. Sepadan dengan makanan dan minuman, bukan obat. Ya, maka dia membatalkan. Ya. Sepadan itu artinya ya dia nggak makan, nggak minum, diinfus saja dia tahan. Ya memang ketika diinfus itu orang seger pastilah gitu ya. Dimasukkan gula segala macam obat-obatan ya.
Nah itu apa? Kalau ini ya, kalau yang tadi pokoknya pendapat pertama karena dia masuk bukan dari jalur asli nggak apa-apa. Karena itu termasuk tadawi dan bukan masuk dalam. Yang kedua merinci kalau itu infusnya termasuk yang sepadan dengan makanan dan minuman, pengganti makanan dan minuman itu batal. Karena kan tujuan berpuasa itu imsak tadi ya dari makan dan minum. Begitu ya, wallahu taala. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, baik, Pak. Ayat yang tadi yang dibolehkan untuk yang tidak berpuasa itu Iya. makan dan minum marikan atau alat seperti ini. Iya. Di situ disebutkan yang boleh tidak berpuasa itu yang sakit ya. Iya, yang sakit betul. Yang sakit ini mungkin perlu dirinci San. Iya, sakit. Yang sakitnya seperti apa? Mungkin perlu ke dokter dulu mungkin ya, sehingga dokter bisa menjelaskan apakah sakitnya itu ketika dia puasa memudaratkan dia atau tidak gitu kan. Kemudian yang kedua masalah safar misalnya. Iya. Safar ini kan kalau dilihat dibandingkan dengan perjalanan orang dulu kan, kalau perjalanan misalnya ke Saudi itu kan cuma jam. Iya. Dan sekarang cuma pakai AC. Saya kan cuma duduk nyampe di tempat gitu Zat. Iya. Nah kalau Dibandingkan dengan orang yang dicangkul di sawah dari pagi sampai sore panas keringat itu bagaimana Zat? Itu capek sekali. Dibandingkan dengan orang musafir, dia cuma duduk sejam nyampe di Saudi Zat. Iya, iya, betul. Bagaimana ini Zat? Apa perlu ada rincian gitu Zat? Iya, iya. Zat. Ya. Tayyib ya. Pertama tentang apa namanya orang yang sakit. Sakit yang seperti apa yang boleh tidak berpuasa. Kan ayatnya jelas ya. Hanya faman kana minkum maridun. Barang siapa di antara kalian yang sakit, umum sakitnya. Aw ala safar atau safar. Nah, sakit seperti apa yang ini ya? Yang membolehkan orang tidak berpuasa Ramadan. Apakah sakit yang memang apa namanya harus dokter yang memutuskan? Berarti ini dokter tambah pekerjaan Pak kalau gini. Ya sakit yang pertama apa namanya dhawabitnya ya, aturannya adalah sakit yang ketika walaupun tidak diputuskan dokter, kan kadang orang itu sakit parah nggak ke dokter karena apa? Biaya ya gitu. Jadi yang dia bisa mengukur diri. Sakit yang ketika umumnya misalnya sakit demam tinggi lah gitu. Atau sakit apa namanya yang dehidrasi sudah nggak kelihatan. Itu orang atau pohon itu. Ya itu harus minum gitu loh. Harus batalin puasa kalau puasa sampai begitu. Sampai ngelihat itu orang atau pohon, laki-laki atau perempuan, istri orang atau istri sendiri nggak tahu. Itu harus itu batalin deh itu. Itu khawatir halak celaka. Jadi sakit Pak, sakit yang memang pertama menyebabkan ya sakitnya tambah parah. Ya, sakitnya apa? Tambah parah. Atau menyebabkan kematian. Itu. Walaupun tidak difatwakan atau diputuskan oleh dokter. Ya. Jadi diukur lah kira-kira. Nah ini kejujuran seseorang. Kira-kira kalau misalnya sakit hanya meriang-meriang masuk angin gitu kan, yang biasa lah. Sakit ya. Kemudian pusing sedikit, pilek sedikit, ya masih bisa itu. Ya, secara umum sebenarnya orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Bolehnya itu tapi harus fa'idatu min ayamin ukhra, diganti di hari yang lain. Bukan berarti bebas ya. Wah dia bebas di hari itu, iya dia bebas, nggak puasa nggak apa-apa. Tapi fa'idatu min ayamin ukhra, nanti dia harus wajib mengganti mengqadha di hari yang lain. Sakit yang parah, ya. Kira-kira tahu ya apa namanya sakit kita sakit parah atau enggak gitu kan? Tipes misalnya kan termasuk parah, jantung termasuk parah, apalagi misalnya ya sakit-sakit yang inilah
yang kira-kira orang berpuasa tambah inilah, tambah sakitnya. Kalau dirinci banyak banget itu Pak. Ya. Kalau sakit yang yasir, yang ringan, maka tidak, tetap dia wajib berpuasa. Sakit misalnya habis main olahraga ya, kakinya misalnya kesleo sedikit ya, kan masih kuat berpuasa itu ya, kuat nggak kira-kira? Ya, kegaprak gitu kan masih kuat gitu kan, atau bisulan di kaki bukan di leher atau di wajah gitu ya. Kalau di wajah kadang meriang kan, ya nggak kuat puasa itu, ini sakit. Kemudian safar itu bepergian, ilahnya itu faktor hukumnya kenapa safar itu boleh berbuka puasa, karena ada masyaqqah. Hadisnya as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Yamna'u ahadukum ya, seorang terhalang dari safar itu apa? Makan, minum dan istirahat, tidur. Ya, kan tadi disebutkan, sekarang kan enggak AC, makannya mudah gitu kan, minumnya mudah, bahkan bisa tiduran gitu kan. Makanya apa ketika orang musafir ya, kalau kondisi seperti itu sebenarnya selama dia statusnya musafir boleh nggak puasa. Tapi dia juga boleh memilih. Kalau ini ya, dikatakan al-musafir fi Ramadan in kana al-fitru wasiyam binisbati lahu sawa fasiyamu aula. Kalau nggak safar sama safar puasa biasa aja, lebih baik dia puasa. Lebih baik, bukan wajib ya, lebih baik. Kenapa nggak wajib? Karena yuridu bikumul yusra. Allah itu ingin yang mudah bagi kalian, nggak usah kita susah-susahin lah gitu. Ngapain disusah-susahin gitu kan? Allah pengen mudah kok bagi kita. Dalam puasa ini nggak ingin menyusahkan umat Islam. Cari yang mudah, bukan dimudah-mudahin juga Pak ya. Cari yang mudah bagi kita. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nggak pengen kalian itu. Kalau kita puasanya. Kemudian wa in kana yashqu alaihi siyam fi safar fal fitru aula. Kalau susah payah ketika safar, buka lebih utama. Secara mutlak gitu kan hadis ya, laisal bir asyamu fi safar. Bukan kebaikan puasa ketika safar itu. Itu ya, makanya kalau ada orang mudik terus makan itu nggak usah dicela-cela. Ya dia musafir, kalau Anda pengen puasa, buka puasa silakan. Ya. Karena dia ada rukhsah gitu ya. Kalau dia ngambil azimah atau ngambil tetap puasa nggak apa-apa. Nah ini tadi menarik ya. Bagaimana dengan orang yang kerja di ladang, di sawah? Dia macul nyangkul dari pagi sampai sore. Itu kan lebih berat daripada orang yang safar, yang tinggal duduk manis tidur tahu-tahu sampai. Apakah boleh tidak berpuasa? Tukang bangunan yang naik turun ke ke atap di tower-tower yang tinggi, naik ke itu benahin tower ya. Bulan Ramadan towernya rusak gitu kan, jadi harus manjat ya, ngangkat semen ya kan. Ini kan berat ya, lebih berat daripada orang yang safar gitu. Nah ini boleh tidak berpuasa juga, tapi mengganti di hari yang lain, bukan bayar fidyah, karena faktornya itu dia dia mampu, asalnya mampu. Tapi kalau asalnya la yutikunahu, asalnya tidak mampu, seperti lansia sudah lemah atau sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, itu kan asalnya dia udah nggak mampu lagi, bayarnya fidyah. Atau tadi ibu hamil dan menyusui beruntun aja begitu, nggak ada jeda. Karena ada yang nanya begitu, dia hamil benar-benar nggak mampu, nyusui juga nggak mampu, tiba-tiba hamil lagi. Ya, nanti begitu aja siklusnya gitu. Nggak kasihan sama istri ini. Ya, kasihan nanti nggak bisa masuk pintu Ar-Royan kan gimana gitu, coba nyari-nyari istrinya di mana kamu tinggal ya. Di luar gitu kan, kasihlah jeda gitu kan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, haulaini kamilaini. Berikan haknya 2 tahun penuh. Kalau pengen sempurna. Lagian juga bikin istri, bikin rehat juga, mempersiapkan rahimnya gitu kan. Insya Allah ini Allah inilah maha adil lah. Tapi kalau pengen ngebuat ya sok aja nggak apa-apa. Itu kan pilihan gitu kan.
yang ditempuh masing-masing pilihan gitu kan. Ya, wallahu taala alam. Begitu Pak ya, wallahu taala alam. Tafadhal. Apa itu? Dia gangguan kejiwaan. Iya. Rasanya kayak gila. Kalau lagi kumat, dia udah kayak orang gila, tidak sama sekali. Ketika sudah dibawa rumah sakit, diobati dia sudah kembali. Nah itu kalau puasanya lagi puasa terus dia kuat, itu puasanya gimana? Atau dia tidak wajib atau tidak atau bagaimana? Iya ya. Jadi sakit, jenis sakit ini sakit gangguan apa? Jiwa. Jadi kadang gila, kadang apa? Kambuh. Ya, pas nggak apa ini itu ada gitu ya. Nasallahu alaihi ya. Kalau pas dia lagi sehat ya, dia kuat berpuasa, dia wajib berpuasa. Tapi begitu ada gangguan, tiba-tiba ya, gangguan dari kejiwaan tadi, gila. Ya, dia masuk dalam hadis ya rufi'al aqlam an thalas. Jadi pena itu diangkat dari tiga golongan, dari anak yang belum balik sampai balik, dari orang tidur sampai dia dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tidur dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya, koma, ada kan koma itu. Dia nggak wajib puasa para hadirin sekalian. Koma bukan titik ya. Kalau titik kan selesai mati. Masih koma, dia hidup juga enggak ya, mati juga enggak ya. La yamutu wa la yahya gitu enggak. Jadi pokoknya kondisinya koma. Belum titik ya. Jadi dia ini ya seperti tadi, kalau dia pas lagi gila sampai orang gila sampai dia berakal. Nah, begitu orang gila. Jangan pura-pura gila gitu ya. Gila, akalnya hilang, bagi dia apa? Tidak diangkat ya. Makanya dia ini ya, nanti tunggu sehat dulu. Pas waktu sehat dia bayar lagi. Dia bayar mengqadha. Karena jatuhnya dia marid, sakit. Karena ayatnya faman kana minkum maridon aw ala safar. Sakit ya, dia karena jenis sakit, makanya dia mengqadha. Fa'idatu min ayamin ukhra itu mengqadha. Tapi kalau asalnya tadi adalah tidak mampu, maka fidyatun ta'amu miskin. Nah, dua-duanya boleh itu. Ini namanya ilhaqul masalah. Kalau dalam usul fikih itu mau diikutkan yang mana? Ya, enggak mutlak memang. Jadi seseorang itu kondisinya beda-beda. Mungkin cocoknya diikutkan ke orang sakit, cocoknya diikutkan orang yang tidak mampu. Nah, tadi karena tadi jenisnya sakit, maka dia mengganti ketika sehat. Mengganti ketika apa? Sehat, ketika waras. Ya, ketika waras, ketika sehat itu. Wallahu taala alam ya. Begitu ya. Ini terkait fidyah. Fidyah ya. Kalau yang tadi kan disampaikan untuk memberikan makan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Iya betul. Jadi kalau saat ini kan kita sudah mengenal, ada juga yang menyediakan fasilitas bayar fidyah itu cukup transfer. Apakah itu termasuk untuk memperoleh puasanya atau termasuk dalam fidyah tersebut? Iya. Jika dengan membayar seberupa sedemikian rupiah gitu. Iya. Baik ya, baik. Ini juga kontemporer ya. Fidyah itu kan kalau asal ayatnya fidyatun ta'amu miskin, ta'am makanan. Fidyah itu dengan makanan. Nah, kalau bayarnya dengan ditransfer seperti zakatul fitr. Zakat berupa makanan, bukan transfer berupa uang. Makanya para ulama mengatakan kalau dibayarkan dengan uang itu tidak sah. Kecuali harus dibelikan apa? Makanan, dibelikan makanan. Boleh aja transfer, misalnya ke panitia, ini saya transfer untuk buka puasa, ini fidyahnya si fulan. Ya nanti harus dibelikan makanan. Fidyatun ta'amu miskin, karena hikmah dari fidyah itu adalah memberikan makan. Terutama di bulan Ramadan untuk berbagi.
ya, diberikan makan, bukan apa namanya diberikan dalam, kalau dia apa namanya diberikan bentuk uang ya dikasih wasiat atau pesan, tolong diberikan makanan, bukan untuk beli pulsa ya atau kuota gitu. Atau tiket mudik gitu. Enggak ya, belikan makanan untuk apa namanya buka puasa itu ya, fidyatung to'amu miskin ya, kepada orang yang miskin ya. Kalau orang fakir boleh nggak? Lebih boleh, karena fakir itu adalah derajat paling parah dari miskin gitu ya. Apa gitu? Paling apa gitu? Kalau ini miskin itu ada daerah kemiskinan, cakupan terluarnya itu fakir itu. Fakir gitu ya. Nah itu lebih boleh lagi. Apalagi orang fakir itu lebih dibolehkan. Jadi dibelikan makanan, yang ditipin fidyah kepada yang transfer, mungkin dia susah kali gitu kan, nggak sempat karena masak-masak, mungkin karena aktivitas yang sibuk ya, ngurusin orang sakit dan lain sebagainya, sudah ditransfer, belikan makanan. Buka puasa gampang kan itu, belikan makanan dibagikan. Itu yang apa namanya yang dijelaskan dalam Al-Quran, fidyah berupa makanan ya bagi orang miskin, makanan penduduk setempat yang dan makanan yang sewajarnya, sebagaimana yang kita berikan umumnya itu, yang makanan yang standar lah, nggak terlalu mewah juga nggak terlalu murah. Terlalu murah itu apa ya, udah beli nasi doang. Nah, nasi doang nggak dikasih lauknya gitu. Atau kasih ini kan nasi satu gini dikasih kuah bayam doang gitu. Kasihan ya. Yang standar lah gitu kan. Standar yang layak ya. Min ausati matut aimuna ahlikum. Yang kalian biasa berikan makan keluarga kalian. Kalau saya memang keluarga saya biasanya begitu, nasi sama garam ya sudah lah. Nasi sama garam itu nggak apa-apa, kalau memang itu standar keluarga kita begitu ya sudah. Mampunya begitu gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi min ausati matut naimuna ahlikum itu yang wajar ya, yang layak, yang orang pun ketika menerima itu senyum lah gitu. Senyum gitu kan, senang gitu. Wallahu taala alam ya, pakai makanan ya itu. Wallahu. Silakan. Silakan. Saya mau nanya tentang, kalau misalkan tadi kan jima di siang hari itu kan ada kafaratnya, ada opsi yang ada tadi. Tapi kalau misalkan ada seorang perempuan, yang ada seorang perempuan ataupun laki-laki yang mana mereka itu yang mereka itu haid gitu. Di tahun kemarin itu dia batal gitu puasanya selama 15 hari. Tapi dia belum selesai mengqadanya sampai datang Ramadan berikutnya. Nah, apakah itu ada kafaratnya atau cuma ganti saja? Iya. Baik ya, bagi yang haid atau mungkin dia sakit ya dan dia wajib mengqadha ya. Kemudian datang bulan Ramadan setelahnya, dia belum bayar ganti, belum qadha, belum selesai mengqadha. Kalau itu disebabkan karena udzur syar'i, misalnya dia punya utang 15 hari atau 14 hari ya, karena haid atau karena nifas. Bukan hanya haid, nifas lebih panjang kadang ya, kadang lebih pendek. Waktu nifas yang paling pendek itu lahdzah, saat lahirin itu bang. Habis itu nggak keluar lagi ya sudah, berarti dia boleh puasa. Tapi kalau punya hutang ternyata belum sampai dibayar tunai sah, ternyata sudah datang bulan Ramadan berikutnya begitu ya. Kalau ini sebabnya udzur syar'i, sakit, safar, dia tidak berdosa. Tapi juga wajib membayar, mengqadha lagi setelah Ramadan ini selesai, tahun ini selesai ya. Tapi kalau disebabkan karena meremehkan
meremehkan membayar itu hutang itu, dia selain wajib mengqadha, wajib bertobat dan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar dan bertobat. Wajib mengqadha juga, enggak gugur itu. Ya. Kalau jadi yang mengqadha itu kaidahnya, mengqadha itu adalah bagi mereka yang tidak berpuasa karena sebab syar'i. Seperti tadi, haid, nifas, sakit, safar itu sebab syar'i. Kalau orang yang meninggalkan puasa karena sebab tidak syar'i, itu tidak ada qadha. Maksudnya bagaimana? Meninggalkan puasa karena sebab tidak syar'i. Apa? Misalnya orang meninggalkan puasa karena ini ya, karena ya dia tahawunan. Nggak ngakui kewajiban puasa, jelas dia kafir. Atau mengakui tapi udah bertahun-tahun yang silam. Saya itu muslim dari kecil, Ustaz. Muslim dari kecil ya, keluarga saya muslim. Cuma saya nggak puasa dari sejak umur balik sampai sekarang umur 40 tahun ke atas baru saya itu. Kalau di qadha berapa bulan dia harus berpuasa. Itu kan sebabnya tidak syar'i, artinya bukan yang disebutkan dalam ayat tadi. Sebabnya karena tadi meninggalkan puasa karena tahun. Para ulama mengatakan yang seorang seperti itu dia wajib bertaubatan nasuha. Kalau sudah ngomong taubatan nasuha itu syarat-syaratnya harus apa? Dipenuhi ya. Bukan taubat sambel atau cabai itu. Nah itu al-qadha liman la yasumu bisababin syar'iyyin. Ya. Qadha itu liman yasum ya bisabab yang tidak berpuasa karena sebab syar'i. Ya, kalau ada lagi, Pak. Kalau fikih itu nanti nggak ada habis sampai sore. Bener? Nggak apa-apa. Fadhil. Ya, bener itu. Paling banyak itu pertanyaan itu kalau pelajaran fikih di mana aja. Tapi menarik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baik. Misalnya orang tua kita sakit selama bulan Ramadan 1 bulan full. Iya betul. Kemudian di bulan Syawalnya ternyata orang tua kita meninggal. Ya. Apakah ahli waris itu yang akan mengkodok atau menggantikan atau gimana? Iya. Iya. Nah, ada orang yang sakit full selama bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal meninggal. Nah, sekarang orang tua, mohon maaf, yang sakit itu apakah dalam sebenarnya dia wajib dia mampu mengqadha atau tidak? Kalau kewajiban berpuasa, iya dia kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, posisi yang walinya wajib mengqadha itu ketika ya sang orang yang sakit ini sebenarnya dia mampu. Ya, sebenarnya dia mampu karena halangan sakit aja dia nggak mampu. Apakah seperti itu? Atau memang sakitnya itu memang sebenarnya dia sakit yang memang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kalau sakit yang sudah tidak lagi berpuasa, ya tadi kan dia bayar fidyah gitu kan. Ya, kalau sudah tidak mampu lagi berpuasa, dia tidak dipuasakan oleh walinya. Ya tadi ya, ukurannya kalau memang sakitnya itu sebenarnya dia sudah tidak mampu lagi berpuasa. Marad ya, la yurja bur'uhu. Dalam kitab fikih kan begitu. Sakit yang memang tidak diharapkan sembuh, bukan berarti ini susah diharapkan sembuhnya karena faktor usia, karena faktor macam-macam ya. Kalau sakitnya seperti itu dia walinya nggak wajib mengqadha. Tapi kalau dia memang sebenarnya sakit ya, dia sudah puasa ya tadi ya. Dia kalau bukan karena sakit itu dia sebenarnya orang tua ini mampu. Dia punya tanggungan kan itu, tanggungan bagi puasa Ramadan. Nah, ini walinya bisa mempuasakan. Atau orang lain dengan izin wali. Orang lain boleh. Wali itu siapa sih? Wali itu ya anak. Ya, anak-anaknya ya. Ponakan-ponakannya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Tinggal dibagi aja 30 orang sehari-sehari boleh. Iya benar, ini yang masih ahli warisnya berapa ya? 30 puasa sehari untuk si fulan. Apa sah itu?
Ya, tapi kalau orang lain jamaah Masjid Ali misalnya, ya, baru untuk puasa harus dengan izin wali. Saya ingin memuasakan itu. Kalau enggak ya enggak. Begitu ya. Tergantung sakitnya tadi. Kalau sakitnya memang dia tanggungan ini ya. Sebelum puasa itu atau ketika Ramadan itu memang dia sebenarnya mampu berpuasa, berarti dia punya hutang sebenarnya. Kalaulah bukan karena sakit dia berpuasa, tapi memang dasarnya dia sudah tidak mampu berpuasa, ya sudah dia tidak berhutang puasa. Dasarnya memang dia memang nggak mampu berpuasa tadi. Begitu ya Pak ya. Wallahu taala alam. Ya. Itu tadi pertanyaan terakhir sekali.